Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih di bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah korespondensi 1-1. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Nah, di slide yang kedua ini kita akan belajar yaitu jumlah pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Karena pemetaan atau fungsi ya, kita kenalnya fungsi, memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat beberapa banyak pemetaan yang bisa dibuat oleh dua himpunan yang saling berelasi. Contohnya, misalkan pada ini punya himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A yaitu 2, 3, 5, dan anggota himpunan B yaitu 0, 3, 6, dan 9. Dari himpunan A ke himpunan B, ini dapat terjadi beberapa pemetaan yang mungkin terjadi ya, yaitu yang pertama pada ini tampilkan dari A ke B itu bisa terjadi pemetaan seperti ini, 2 ke 0, 3 ke 3, 5 ke 6. Ini juga disebut sebagai pemetaan. Lalu juga bisa berbentuk seperti ini, yaitu 2 ke 3, 3 ke 6, 5 ke 9. Ini juga disebut sebagai pemetaan atau fungsi ya, karena yang penting itu fungsi terjadi jika domainnya itu tepat satu pasang, kan intinya di situ ya. Lalu bentuk yang ketiga, ini juga bisa berbentuk seperti ini pemetaannya, yaitu 2, 3, dan 5 ini dia semuanya ke 0. Ini juga disebut sebagai pemetaan. Nah ternyata banyaknya pemetaan yang bisa dibuat oleh dua himpunan kan banyak ya. Tadi pada ini disebutkan ada 3 nih, nggak mungkin kita mau coba satu persatu ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin karena akan memakan waktu nih atau tidak efektif. Maka dari ilustrasi yang pada ditampilkan di sini, pada ini bisa tampilkan atau pada ini tarik sebuah kesimpulan, yaitu jika banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan A kecil, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan B kecil, yang warna merah ya, maka banyak pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan, yaitu A dan B ini, yaitu yang pertama, jika dari A ke B, banyak pemetaan dari A ke B, yaitu kita dapatkan di sini B dipangkatkan dengan A, di mana B-nya ini adalah banyaknya anggota himpunan B ya, dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Yang kedua, jika pemetanya dari B ke A, maka kita dapatkan di sini banyaknya pemetaan yang mungkin, yaitu A dipangkatkan dengan B. Itu ya. Oke, biar lebih jelasnya pada ini akan kasih nih beberapa contoh pada slide berikutnya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya ya. Kita lihat contohnya nih. Kita masuk slide yang ketiga. Contoh yang pertama, kita lihat bentuk soalnya. Ada dua himpunan, yaitu A, 1, 2, 3, dan 4. B, A, B, dan C. Tentukanlah jumlah pemetaan yang pertama dari A ke B, yang B dari B ke A. Kita masuk pada tahap penyelesaian. Sebelum kita mengerjakan yang A dan B ini, kita lihat dulu nih, atau kita tentukan dulu
anggota himpunan A dan anggota himpunan B jumlahnya ada berapa. Pertama kita lihat yang A, ternyata NA-nya kita dapatkan 4, atau anggota himpunan A kita dapatkan 4. Terus yang B, NB-nya kita dapatkan 3, yaitu anggota himpunan B sama dengan 3. Kalau kita udah tentukan NA dan NB-nya, maka kita bisa kerjakan yang A ya, yaitu jumlah pemetaan dari himpunan A ke B sama dengan NB dipangkatkan dengan NA, sama dengan dimana NB-nya adalah 3, NA-nya adalah 4. Jadi 3 dipangkatkan 4. 3 pangkat 4 artinya apa? 3 pangkat 4 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4. Ya, kita dapatkan di sini sama dengan berapa? 81. Oke, kita dapatkan yang A. Sekarang kita cari yang B. Pemetaan dari B ke A sama dengan NA dipangkatkan dengan NB, di mana NA-nya yaitu 4, NB-nya 3. Maka kita dapatkan sama dengan 4 pangkat 3, hasilnya adalah 64. Oke, gampang ya. Oke, sekarang Pak ini kasih contoh nih, satu lagi. Nomor yang kedua. Diketahui NK sama dengan 3 dan banyak pemetaan dari K ke L adalah 216. Tentukan NL-nya. Nah, sekarang nomor 2 berbeda ya dengan nomor yang satu. Kalau nomor 1 itu kita mencari jumlah pemetaannya. Kalau nomor 2 kita mencari NL-nya. Jumlah pemetaannya udah ada. Maka tahap menyelesaikannya kita tulis di sini. Diketahui di soal itu kan banyaknya pemetaan K ke L itu adalah 216. Ini artinya yang K ke L ini adalah NL dipangkatkan dengan NK, kan begitu ya, sama dengan 216. Maka kita dapatkan NL, NK-nya berapa? 3 sama dengan 216. Oke, pada ini geser ke sini. NL pangkat 3 sama dengan 216. Nah, ini kita cari NL-nya, kita tulis NL. Maka ruas sebelahnya dia menjadi 216 diakarkan, di mana akarnya di sini adalah pangkat 3 ya. Maka kita dapatkan NL. Nah, berapa nih kira-kira nih? Akar pangkat 3 dari 216, tahu nggak? Apa sih maksudnya? Artinya ini ya, akar 216 pangkat 3 itu kalian cari bilangan nih, yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 216. Nah, itulah hasil akarnya. Tapi kalau kalian bingung, kalian bikin aja pohon faktor ya, seperti ini. 216 kita bagi dengan bilangan prima ya. Kalau pada disebutnya adalah pohon faktor prima. Jadi 216 kita bagi ya dengan bilangan prima, di mana prima itu dimulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Kita ambil yang paling kecil dulu bilangan primanya dari 2. Jadi 216 dibagi 2 hasilnya adalah 108. Dibagi 2 lagi hasilnya adalah 54. Bagi 2 bisa nggak? Bisa ya. Bagi 2 lagi hasilnya adalah 27. Nah, kalau 27 bagi 2 nggak bisa, maka kita gunakan prima yang selanjutnya, yaitu kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Udah ya, udah habis. Maka dari pohon faktor prima ini kita dapatkan faktor primanya. Kita tulis di sini. Ini akar, pangkatnya 3. Kita masukkan ya, 2-nya ada 3, 3-nya ada 3. Maka kita tulis di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan ternyata pangkatnya udah sama nih. Pangkat akarnya 3, 2 juga pangkatnya 3, 3-nya juga pangkat 3. Maka 2 dan 3 ini artinya kita bisa keluarkan dari akarnya. Maka kita dapatkan NL di sini. NL ya sama dengan 2 dikali dengan 3. Maka NL sama dengan 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, kita udah dapatkan NL-nya. Jadi banyaknya anggota himpunan L itu adalah 6. Gitu ya. Gampang sekali. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide ini kita akan belajar materi ya, yaitu apa? Yaitu tentang korespondensi satu-satu. Kita perhatikan di sini nih pelan-pelan ya. Korespondensi satu-satu adalah
salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi disebut korespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan kodomain dan sebaliknya. Apa sih maksudnya sebaliknya? Sebaliknya ya, kodomain juga harus memiliki pasangan tepat satu dengan domainnya. Jadi harus satu-satu. Makanya dia disebut sebagai korespondensi satu-satu. Ya. Atau dengan kata lain ya, kalau kita perhatikan dari pengertian di atas, korespondensi satu-satu terjadi jika ya jumlah anggota kedua himpunan itu sama. Jadi korespondensi satu-satu itu kita perhatikan aja nih, bisa terjadi jika jumlah kedua anggota himpunan itu sama. Kalau nggak sama, dia nggak bisa korespondensi. Itu ya. Oke, biar lebih jelas pada ini kasih contoh nih. Nah, kita akan membedakan ya, manakah yang merupakan relasi, fungsi, dan korespondensi. Pada ini ada gambar diagram panah di sini. Yang pertama ada himpunan D ke himpunan R. Ini bentuknya seperti ini, di mana anggota himpunan D-nya itu 1, 2, 3, dan 4. R-nya A, B, C, dan D. Nah, ini diagram panahnya. 1 ke A, 1 ke C, 2 ke B, 4 ke C. Terus yang selanjutnya himpunan A ke himpunan M. Ini bentuknya diagram panah semua ya. Di mana anggota himpunan A itu P, Q, R, dan S. Terus anggota himpunan M-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini diagram panahnya dari P ke 4, Q ke 2, R ke 3, S ke 1. Selanjutnya yang gambar berikutnya yaitu dari himpunan T ke himpunan U, di mana anggota himpunan T-nya itu 6, 7, 8, dan 9. Nah, anggota himpunan U-nya A, B, C, dan D. Lalu ini diagram panahnya 6 ke C, 7 ke A, 9 ke C, 8 ke D. Oke. Terus yang terakhir dari G ke H ya, himpunan G ke H, di mana anggota himpunan G-nya adalah S, T, U, V, dan H-nya adalah 2, 4, dan 6. Ini bentuk diagram panahnya S ke 6, V ke 6, U ke 4, dan T ke 2. Nah, sekarang kita analisis nih, kira-kira mana yang merupakan relasi, mana yang fungsi, mana yang korespondensi. Kita lihat himpunan D ke R dulu. Nah, kita lihat D ke R, kita lihat dari domainnya ya. Kalau domainnya itu kan pada himpunan D, ternyata ada satu anggota himpunan D yang tidak mempunyai pasangan, maka D ke R ini dia udah pasti nih, nggak usah dicek lagi, merupakan relasi. Gitu caranya. Terus yang kedua dari A ke M, kita cek dulu yang A, karena A itu sebagai domainnya, ternyata tepat punya satu pasangan. Lalu bagaimana yang M? M juga kalau kita perhatikan tepat ya, satu pasangan, nggak ada yang kurang, nggak ada anggota M yang tidak mempunyai pasangan ataupun lebih dari satu. Maka A ke M ini dia disebut sebagai korespondensi satu-satu. Oke, selanjutnya yang T ke U, kita lihat domainnya atau anggota himpunan T ternyata punya pasangan semua nih, dan satu semua ya. Terus bagaimana yang U? Nah, U ternyata ada B ya yang tidak punya pasangan, dan ada C yang pasangannya itu 2 ya, 6 dan 9. Maka T ke U ini udah pasti dia adalah fungsi ya, karena anggota domainnya atau himpunan T-nya dia mempunyai tepat satu pasangan. Lalu selanjutnya yang G, kita lihat G ke H ini, G juga sama ya kasusnya. Ternyata anggota domainnya atau himpunan G-nya itu mempunyai tepat satu pasangan, tetapi untuk kodomainnya atau H-nya ada anggota yang mempunyai lebih dari satu pasang, yaitu 6. 6 itu punya pasangan ke S dan V ya. Maka G ke H ini dia disebut sebagai fungsi.
Oke, gampang ya. Itulah cara kita membedakan nih mana relasi, mana fungsi, dan mana korespondensi dari bentuk diagram panah. Oke, selanjutnya untuk menentukan jumlah korespondensi satu-satu yang bisa dibuat, tidak mungkin ya kita membuat semua kemungkinan nih. Kita coba kayak tadi ya. Itu akan memakan waktu atau tidak efektif. Maka kita bisa menggunakan rumusnya. Ternyata ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari dua himpunan apakah dia korespondensi atau tidak nih. Kita lihat di sini, jika dua himpunan ternyata korespondensi satu-satu, misalkan dari A ke B, maka rumusnya kita bisa gunakan seperti ini. N, nah ini ada tanda seru. Tanda seru ini kita bacanya apa? Yaitu faktorial. Jadi kita bacanya adalah N faktorial. Apa sih maksudnya N faktorial? Nih pada ini kasih contoh ya. N ini berarti nanti kita isi dengan angka ya. Misalkan seperti ini, ada 3 faktorial. Ini artinya, atau kita cara carinya yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Gitu ya, itu maksudnya 3 faktorial itu begitu. Maka kita dapatkan di sini 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6 ya. Maka kita dapatkan 6. Itu maksudnya. Bagaimana kalau 5? 5 faktorial ya kita dirubahnya menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu, dan seterusnya ya. Oke, biar lebih jelasnya Pak Dini akan kasih contohnya nih pada slide selanjutnya ya. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Contoh yang kedua, kita lihat bentuk soalnya. Manakah yang di bawah ini merupakan relasi pemetaan dan korespondensi satu-satu? Kalau tadi Pak Deni tampilkan dalam bentuk diagram panah ya. Nah, sekarang Pak Deni tampilkan dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Nah, oke ya, ada A, B, C, dan D dan E ya. Nah, ini Pak Deni sengaja buat ada angka yang berwarna hitam dan angka yang berwarna merah. Di mana hitam ini kita tentukan ya, ini adalah sebagai domainnya. Yang merah ini dia adalah sebagai kodomainnya. Lalu bagaimana cara kita membedakan relasi pemetaan dan korespondensi dari pasangan berurutan seperti ini? Caranya gampang ya, kita analisis saja nih. Yang pertama, dia disebut sebagai relasi jika domainnya berulang. Nah, kalau domainnya berulang, kalian gak usah bingung-bingung, pasti dia relasi. Kita ceknya selalu dari domainnya. Nah, yang kedua, dia disebut fungsi atau pemetaan jika kodomainnya berulang. Ya, kalau kodomainnya berulang, dia pasti adalah fungsi. Next, selanjutnya, kalau korespondensi satu-satu terjadi jika apa nih? Jika domain dan kodomainnya tidak berulang. Jadi tidak ada angka atau domain dan kodomain yang berulang ya. Oke, biar lebih jelasnya kita coba analisis yang A nih. Yang A itu kita analisisnya selalu dari domain ya. Kita lihat domainnya. Domainnya itu kan 1 nih. 1, 5, dan 10. Nah, dia tidak berulang. Sekarang kita tinggal cek kodomainnya. Kodomainnya itu adalah 5, 10, dan 15. Dia juga tidak berulang. Maka yang A ini sudah pasti dia adalah apa? Yaitu korespondensi satu-satu. Karena tidak ada domain atau kodomain yang berulang. Oke, sekarang kita analisis yang B ya. B kita lihat dari domainnya, yaitu 1, 1, 1, 1. Ya, domainnya udah berulang. Pasti yang B ini sudah pasti dia adalah relasi. Oke, kita lihat yang C, kita cek dari domainnya. 1, 2, 3, 4. Nah, tidak berulang. Kita lihat kodomainnya yang warna merah. Nah, 1, 1, 1, dan 1. Ternyata berulang ya. Maka pasti yang C ini dia adalah fungsi atau pemetaan karena kodomainnya berulang. Sekarang kita cek yang D, kita cek domainnya dulu. Domainnya 2, 2. Nah, ini udah berulang ya. Ada 2 ini berulang. Udah, kita nggak usah cek kodomainnya. Ini udah pasti dia adalah relasi.
Sekarang yang terakhir yang E, kita cek domainnya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dia tidak berulang ya. Oke, sekarang kita cek yang kodomainnya. Yang warna merah yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata domain dan kodomainnya tidak berulang. Maka yang E ini dia pasti korespondensi 1-1. Oke, gampang ya. Itulah cara kita membedakan relasi pemetaan dan korespondensi dari pasangan berurutan. Gampang ya. Oke, pada ini kasih contoh lagi nih. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Kira-kira seperti apa soalnya? Manakah yang mungkin memiliki korespondensi 1-1? Jika bisa, berapa jumlah korespondensi 1-1 yang bisa dibuat? Yang pertama, himpunan X adalah huruf vokal dan himpunan Y adalah bilangan genap kurang dari 13. Terus yang B, himpunan P adalah nama bulan berakhiran R. Dan himpunan Q adalah bilangan prima kurang dari 10. Oke ya, kita masuk penyelesaian. Kita kerjakan yang A. Kita lihat yang A. A itu adalah huruf vokal. Huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu kita dapatkan adalah A, I, U, E, O ya. Jadi huruf vokal itu A, I, U, E, O. Maka kita lihat atau kita dapatkan di sini NX-nya adalah 5. Anggotanya adalah 5 ya. Jumlah anggotanya 5 nih dari X-nya. Maka yang selanjutnya kita lihat Y itu adalah bilangan genap kurang dari 13. Kita dapatkan di sini Y-nya 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Atau kita tulis NY-nya adalah 6. Nah, kira-kira ini korespondensi bukan? Kita ingat-ingat, syarat korespondensi itu adalah jumlah anggota kedua himpunan itu harus sama ya. Ternyata ini jumlah kedua anggota himpunan itu tidak sama. Maka yang ini dia bukan merupakan korespondensi 1-1. Atau kita tulis di sini korespondensi 1-1-nya adalah 0 atau sama dengan 0. Atau kalian bisa tulis juga bukan merupakan korespondensi 1-1, itu juga boleh seperti itu. Ya. Oke, kita udah dapatkan yang A. Sekarang kita cari yang B nih. Kita cari yang B. Di mana yang B itu diketahui P adalah himpunan nama bulan berakhiran R ya. Maka kita dapatkan di sini ada September, Oktober, November, dan Desember. Maka kita dapatkan NP sama dengan 4. Atau banyaknya anggota himpunan P adalah 4. Selanjutnya kita cek yang himpunan Q. Himpunan Q itu adalah bilangan prima kurang dari 10. Maka kita dapatkan di sini adalah 2, 3, 5, dan 7. Ada lagi? Enggak ada ya. Maka kita bisa tulis di sini NQ-nya sama dengan 4. Nah, kita perhatikan ternyata NP dan NQ-nya kan sama-sama 4 ya. Maka kedua himpunan ini merupakan korespondensi 1-1. Artinya kita bisa tentukan jumlah korespondensi 1-1 dari himpunan P ke Q, yaitu sama dengan 4 faktorial. Nah, gitu caranya ya. Jadi menentukan faktorialnya kita lihat dari jumlah anggota dari kedua himpunan tersebut. Kita tulis di sini adalah 4 faktorial. Artinya apa? 4 faktorial itu artinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kita dapatkan di sini 4 kali 3 12, 12 dikali 2 adalah 24, 24 kali 1 tetap ya, dia 24. Jadi jumlah korespondensi 1-1 dari himpunan P ke Q adalah 24. Gampang ya. Oke, sekarang pada ini kasih satu nomor lagi nih yang terakhir. Misalkan total jumlah korespondensi 1-1 yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah 120. Tentukan jumlah anggota himpunan A. Nah, sekarang nomor 2 itu berbeda ya dengan nomor 1. Kalau nomor 1 kita disuruh mencari korespondensi nih. Tapi kalau yang kedua kita disuruh mencari anggota himpunan dari dua buah himpunan yang korespondensi 1-1. Itu kita disuruh cari jumlah anggotanya nih.
yaitu jumlah anggota A, di mana jumlah anggota A itu kan sama dengan jumlah anggota himpunan B. Kenapa? Karena syarat korespondensi satu-satu itu jumlah anggota kedua himpunan itu harus sama ya. Oke, maka kita masuk di sini. N faktorial itu kan artinya 120 ya. Maka kita disuruh di sini mencari N. Nah, N di sini kita disuruh cari nih. Maka kita dapatkan bagaimana caranya? Kita bagi aja nih dengan angka tadi ya. Kalau faktorial itu kan misalkan kayak 4 nih. Itu kan 4 dibagi 3, bagi 2, bagi 1. Artinya kalau kita mau cari N-nya, kita tinggal bagi aja nih. 120 dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 4, dan seterusnya. Ternyata kalau bagi 1 itu kan nggak berubah ya, maka pada ini langsung pakai di angka 2-nya. 120 bagi 2 hasilnya 60. 60 bagi 2 bagi 3 ya. Setelah 2 kan 3 ya, bagi 3 hasilnya adalah 20. Terus setelah 3 kan bagi 4, berarti 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, ini udah 5 terakhir. Maka 5 ini dia merupakan N-nya. Atau kita bisa simpulkan NA-nya adalah sama dengan 5. Itu ya, itu cara kita mencari jumlah anggota dari dua himpunan yang saling berkorespondensi satu-satu. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, tetap semangat belajar ya. Dan yang ketiga, Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.